Halo semuanya, saya Ahmad Dhani Fimadudin, mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik 2020. Selamat datang di channel DMKP Visipol UGM. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dalam menyusun dan menulis skripsi atau penelitian saya yang dibimbing oleh Mbak Indri Dwi Aprilianti. Di sini saya akan lebih banyak menceritakan mengenai proses pengumpulan data dan metodologi yang saya gunakan, yaitu analisis konten dalam menganalisis fenomena di sosial humaniora. Skripsi saya berjudul Seberapa Jauh Karakteristik Rezim Menentukan Komunikasi Krisis, Analisis Intervensi Krisis pada 43 Pemimpin Negara di Twitter atau X selama COVID-19. Asumsi dasar dari penelitian ini adalah saya menduga adanya perbedaan komunikasi krisis antara pemerintahan di rezim demokratis, semi-otoriter, dan otoriter. Berdasarkan asumsi ini, saya mengajukan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja tipe intervensi krisis yang digunakan oleh ketiga karakteristik rezim? Apakah terdapat persamaan atau perbedaan di antara ketiganya? Dan yang kedua adalah, bagaimana perbedaan atau persamaan tersebut dapat muncul? Jadi lebih kurang, kata kunci dalam penelitian saya adalah komunikasi krisis, intervensi krisis, karakteristik rezim, dan pandemi COVID-19. Saya menggunakan SCCT atau Situational Crisis Communication Theory yang dikemukakan oleh Timothy Coombs pada 1995. Teori ini berakar dari teori atribusi dalam studi psikologi sosial yang menjelaskan bahwa semakin tinggi atribusi yang disematkan pada entitas tertentu, maka entitas dinilai semakin bertanggung jawab. Secara teoritis ada tiga area pokok dalam SCCT, yaitu tipe krisis, faktor intensif, dan intervensi krisis. Namun pada video dan penelitian kali ini saya akan lebih berfokus pada intervensi krisis. Dalam penelitian saya, intervensi krisis dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan, strategi komunikasi, ataupun pelibatan masyarakat yang tercermin melalui pernyataan atau cuitan para pemimpin negara. Dalam konteks publik dan negara, setidaknya terdapat 6 kelompok dan 18 intervensi krisis yang diidentifikasi oleh Coombs, Tian dan Yang, serta Aprilianti dan Fatin sebagaimana terlampir pada tabel di depan Anda. Penelitian saya menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis konten dan statistik deskriptif. Untuk menentukan sampel penelitian saya menggunakan theoretical sampling dengan menetapkan 4 kriteria. Yang pertama, setiap pemimpin negara dari berbagai rezim harus memiliki akun Twitter atau X yang terverifikasi dengan cuitan berbahasa Inggris atau Indonesia sesuai bahasa yang dikuasai oleh peneliti. Kedua, negara tidak boleh mengalami pergantian pemimpin selama periode penelitian, yaitu 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2022. Yang ketiga, negara harus tercantum dalam laporan Indeks Demokrasi milik Freedom House pada 2021 dan 2022. Saya menggunakan penilaian demokrasi pada Freedom House karena banyak penelitian menunjukkan bahwa penilaian oleh Freedom House cukup akurat dan cukup representatif dalam menunjukkan kondisi demokrasi sesungguhnya pada suatu negara. Dan yang keempat adalah, negara tidak boleh mengalami perubahan status rezim. Artinya, apabila negara berstatus sebagai negara semi-otoriter pada 2021 dan berubah menjadi negara otoriter pada 2022, maka negara tersebut tidak dicantumkan dalam penelitian saya. Dari 210 negara yang ada pada Freedom House, saya berhasil mengidentifikasi setidaknya ada 44 negara yang sesuai dengan kriteria yang saya sampaikan tadi. Akan tetapi, seiring berjalannya proses penelitian, saya hanya menggunakan 43 negara saja, karena salah satu negara, yaitu Liberia, ternyata tidak memiliki satu pun cuitan yang berhubungan dengan konteks penelitian, meskipun Liberia memenuhi 4 kriteria yang saya sampaikan tadi. Perlu diketahui teman-teman, saya mengambil atau mengekstraksi data dari Twitter sejak awal 2022, sebelum API Twitter berbayar. Akan tetapi ketika teman-teman ingin melakukan penelitian dengan basis data dari Twitter saat ini, sependek pengetahuan saya, teman-teman harus mengalokasikan anggaran paling murah sekitar $100 Amerika per bulan, atau yang paling mahal ada sampai $5.000 Amerika per bulan. Beberapa teman juga memberitahukan kepada saya bahwa kita bisa mengakses secara gratis, akan tetapi jumlah data dan cuitan yang dapat kita scrap atau kita ekstraksi hanya sedikit. Saat itu saya dibantu oleh teman untuk mengembangkan pemrograman tertentu yang untuk mengekstrak data-data yang saya butuhkan, seperti nama akun, isi cuitan, dan waktu cuitan tersebut diunggah. Dari situ saya mendapatkan sekitar 54 ribuan data dari 44 pemimpin negara. Kemudian saya melakukan filtrasi secara otomatis menggunakan fungsi pada Excel dengan hanya mengambil cuitan-cuitan yang mengandung salah satu dari 10 kata kunci yang telah saya tetapkan baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, seperti coronavirus, COVID-19, pandemik, dan seterusnya yang dapat teman-teman lihat di layar. Dari proses itu saya berhasil mereduksi data dari 54.000 sekian menjadi sekitar 8.163 cuitan. Kemudian satu persatu data
ini saya seleksi dan saya baca secara manual untuk memastikan bahwa setiap cuitan benar-benar berhubungan dengan konteks penelitian dan tidak ada cuitan yang repetitif atau berulang. Dari proses ini, data akhir yang saya dapatkan adalah sebanyak 6.352 cuitan. 6.352 cuitan inilah yang menjadi basis data dalam penelitian saya. Untuk meminimalisasi bias dan subjektivitas dalam penelitian analisis konten, ada baiknya peneliti untuk merekrut beberapa coder lain. Dalam kasus saya merekrut 2 coder lain untuk membantu proses analisis dalam penelitian saya. Prosedur yang saya lakukan, yang pertama adalah saya menyediakan panduan berisikan daftar tipe-tipe intervensi krisis, definisinya, kata-kata kunci, dan catatan keterangan mengenai seperti karakteristik cuitan seperti apakah yang dimasukkan pada intervensi krisis yang bagaimana. Yang kedua, saya bersama kedua coder lainnya melakukan pengodaan secara kolektif atau secara bersama-sama sampai dengan 15% dari total data. Kemudian kita secara terpisah atau secara mandiri melakukan proses yang sama sampai dengan 50% total data. Pada tahap ini saya dan tim mulai menemukan beberapa intervensi krisis yang baru dan kami juga melakukan diskusi untuk menemukan titik tengah apabila ada perbedaan hasil kode antara satu coder dengan coder yang lainnya. Dan terakhir, proses yang sama dilakukan sampai dengan 100% data berhasil dikode. Dan menarik untuk dicatat juga bahwa pada analisis konten, ada baiknya peneliti menggunakan uji Krippendorff-Alpha. Pada dasarnya, uji ini untuk melihat reliabilitas, keterkaitan, ataupun keterandalan antara satu coder dengan coder lainnya. Apabila nilai alpha lebih dari 0,8, maka hasil pengodaan antar coder sangat kuat ataupun sangat baik, sehingga hasil analisis pun juga jauh lebih tajam dan lebih akurat. Dengan menggunakan analisis konten dan statistik deskriptif, penelitian saya mampu mengungkap banyak hal. Yang pertama, saya mampu mengidentifikasi beberapa temuan intervensi krisis yang baru, dan yang kedua adalah saya mampu mengidentifikasi setiap intervensi krisis pada masing-masing negara, dan saya juga mampu memvisualisasikan hubungan antara tingkat demokrasi dengan persentase penggunaan intervensi krisis. Secara umum, penelitian saya menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara penggunaan intervensi krisis di pemerintahan demokratis, semi-otoriter, dan otoriter. Penelitian juga mengungkap bahwa tidak ada satupun negara yang menggunakan intervensi krisis denial, excusing, dan apology. Tetapi para pemimpin negara mengedepankan intervensi krisis lain seperti scapegoating, emotional support, dan call out. Itulah sekilas penelitian saya yang menggunakan metode analisis konten dan statistik deskriptif. Apabila teman-teman memiliki kesamaan ketertarikan dengan topik penelitian saya ataupun ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai penggunaan analisis konten pada sosial humaniora, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya rasa sekian dari saya, Ahmad Hanifi Madudin. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Bye-bye!